Kesehatan atau pengukuran tensi. Komisi Dewasa GKI Taman Cibunut telah membuka kembali pemeriksaan kesehatan dan pengukuran tensi yang diadakan setiap hari Minggu setelah kebaktian pukul 7 dan sebelum kebaktian kedua. Tempatnya di ruang kesehatan. Bagi anggota jemaat yang berprofesi dokter dan terpanggil untuk melayani, dapat mendaftarkan diri di kantor gereja atau menghubungi Dr. Deborah Kim dengan nomor HP 081 220 34485. Yang kedua, warta dari Panitia Bulan Keluarga tahun 2022. Menyambut Bulan Keluarga tahun ini, tema yang diambil adalah keluarga bertemu Tuhan, keluarga menemukan makna. Panitia telah menyusun beberapa acara menarik yang bisa diikuti oleh jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibunut. Mengenai informasi detail acara Bulan Keluarga dan tentang pendaftaran akan diumumkan dalam warta minggu depan dan melalui akun Instagram GKI Taman Cibunut. Yang ketiga, pendaftaran peserta didik baru Sekolah Kristen Yahya tahun ajaran 2023-2024. Bagi Bapak Ibu yang akan mendaftar, bisa mendapatkan promo biaya pendidikan khusus di bulan September sebesar diskon 40 plus 10%. Syarat dan ketentuan berlaku. Kebaktian pada hari ini, Minggu 4 September 2022, akan dilayani oleh Pendeta Samuel Adi Perdana dengan tema Murid Kristus yang Berkomitmen. Mari Bapak Ibu, kita saat hening sejenak. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 10 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwa pujilah Dia. Datang engkau, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-puji. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang amat mendukung anaknya. Tiada tertib yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita dikumpulkan Tuhan untuk menghayati kembali jalan hidup yang kita sudah pilih, menjadi murid-murid Kristus. Tuhan sekarang berusaha juga dalam perkumpulan ini masuk dalam hati kita atau batin kita dan bertanya kepada kita dan mengajak kita, apakah engkau mau mengikut aku dan ikutlah aku. Ajakan ikutlah aku ini dalam konteks kasihnya kepada kita supaya kita yang telah diselamatkan tidak terhilang. Tinggallah selalu dalam Kristus. Itulah ajakan Tuhan pada kita. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Mari saudara kita bersatu mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang mengundang kami tinggal dalam persekutuan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saat ini kami bersyukur dan memuliakan-Mu dengan pujian. Menjadi murid-Mu tidak mudah bagi kami. Kami rentan terhadap godaan dunia ini yang bermacam-macam. Dan di hadapan-Mu ini kami mengaku dosa, bahwa kami sering kali jatuh dalam godaan-godaan itu. Ampunilah kami, tiliklah kami, ujilah hati kami dan pikiran kami. Murnikan dengan kasih-Mu dan kuasailah kehidupan kami, sehingga kami terus menjadi murid yang semakin nyata menghadirkan terang Kristus. Inilah doa kami ya Tuhan, pengakuan dosa kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah aku dan ujilah. Sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar
Terimalah saudara berita anugerah dalam Roma 8 ayat 14-15 yang berkata demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saudara kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan dan merenungkannya bersama. Mari kita berdoa. Kesetiaan kami rasanya tidak bisa kami jalani sendiri. Kesetiaan kami kepadamu sangat tergantung juga kepada Tuhan. Kekuatan dari Tuhan yang selalu dekat, yang selalu menemani kami di kancah pergumulan, yang selalu juga menemani kami melawan segala dosa menjadi perisai kami. Sangat kami butuhkan. Oleh sebab itu berfirmanlah Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi perisai bagi kami, kekuatan bagi kami untuk setia mengikut Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan pimpinan Roh-Mu dalam merenungkan firman Tuhan. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Ulangan 30 ayat 15 sampai 20. Ulangan 30 ayat 15 sampai 20. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapannya dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah
kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah yang tak mengikuti nasihatnya orang-orang fasik, tak berdiri di jalan pendosa, menghindari pencemooh. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air berlimpah, kan berbuah lebat pada musimnya, yang daunnya takkan layu. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Jalan orang benar dikenal Tuhan, apa yang dibuatnya berhasil. Berbedalah jalan orang fasik, kan menuju kehancuran. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bacaan kedua diambil dari kitab Filemon 1 ayat 1 sampai 21. Filemon 1 ayat 1 sampai 21. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus.
Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau aku menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tangguhkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tangguhkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Demikian sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkannya? Apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jika tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah
mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, murid Kristus yang berkomitmen. Suatu hari, saudara, seorang pendeta melayani doa di sebuah keluarga yang anaknya sematawayang ini mau masuk SLTA. Suami istri ini saling bercerita, ngomong bergantian kepada pendeta ini tentang bagaimana mereka mendapatkan anak ini, bagaimana usaha-usaha mereka untuk membesarkan anak ini. Pokoknya hal-hal yang berat, namun diakhiri sesuatu dengan rasa syukur. Suaminya berkata, "Pak Pendeta, ini anak sematawayang kami. Kami sangat menyayanginya." Kemudian istrinya nyaut, "Anak sematawayang kami ini 14 tahun loh pendeta. Kami menantikan anak ini lahir. Dulu kami susah sekali setiap hari tanya-tanya sama Tuhan. Apakah memang kami ini tidak layak memiliki seorang anak. Ada yang nyuruh, coba kamu urut perutnya." Diurut saya. Berapa kali diurut, nggak ada hasilnya. Ada yang bilang coba minum jamu ini, jamu itu. Saya minum jamu ini, jamu itu. Pahit-pahit juga saya minum. Tapi tidak ada apa-apa. Terapi ini, terapi itu. Wah, bertahun-tahun tidak ada hasilnya. Disuruh ikut KKR, didoakan di situ. Ya juga nggak ada. Dipegang-pegang yang doain kandungan saya tetap tidak ada. Ya sudah, sampai pada akhirnya kata sang istri, kami tidak berusaha apa-apa. Ya sudah begitu. Nggak berusaha apa-apa, nggak ngapa-ngapain. Ada anak kami ini. Pendeta itu berkata, wah puji Tuhan. Tuhan memberi tepat pada waktunya. Lalu suaminya nyaut, waktu mau lahiran Pak Pendeta, kami berharap lahirannya itu mulus, ya normal, tapi kelilit usus lehernya. Sehingga harus operasi. Wah, biaya operasi. Kami ini kan orang sederhana. Akhirnya motor satu-satunya yang dibuat kerja kami jual. Uangnya buat biaya operasi. Puji Tuhan, anak bisa lahir. Setahun kemudian juga saya bisa punya motor. Ya enggak bagus, tapi bisa dibuat kerja. Kemudian istrinya nyambung lagi. Wah, setelah lahir Pak Pendeta, anak saya ini kok sakit terus sampai 5 tahun. Wah, pusing kita. Biaya rumah sakit dari mana? Pulak-balik. Kemudian suaminya, iya pendeta, itu masa terberat bagi kami. 5 tahun pendeta. Anak ini sakit-sakitan. Keluar masuk rumah sakit. Saya dari pagi sampai malam banting tulang. Wes gak tahulah pendeta. Pokoknya ada kerjaan saya saut. Yang penting bisa dapat uang untuk biaya rumah sakit. Jadi kerjanya itu enggak tetap Bapak Ibu. Wah, saya jungkir balik Pak Pendeta. Kadang saya merasa kepala saya di kaki, kadang saya merasa kaki saya ada di kepala. Wah, enggak karuan Pak Pendeta. Megap-megap napas ini, megap-megap. Gitu Bapak.
Nafas sudah kayak Senin Kemis Pak Pendeta. Wah, pusing lah pada waktu itu. Tapi puji Tuhan, semua bisa kami lewati. Anak makin lama makin sehat. Kemudian istrinya masih nyambung. Wah, suatu kali Pak Pendeta, saat anak saya panasnya tinggi sekali. Waduh, saya panik karena suami saya masih bekerja. Saya langsung pergi ke rumah sakit, ke IGD. Wah, puji Tuhan kata dokter, untung loh ibu cepat-cepat bawa ke sini. Jadi bisa tertolong. Lah, saya menghela nafas saya. Lega sekali. Saat itu saya baru nyadar Pak Pendeta, ternyata saya pakai alas kaki, di sebelah kanan pakai sepatu, di sebelah kiri pakai sendal jepit. Bayangin Pak Pendeta, saking paniknya minta ampun. Tapi puji Tuhan, anak kesayangan kami ini mau masuk SLTA. Doakan ya Pak Pendeta. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari ilustrasi ini saya ingin menunjukkan pada saudara betapa suami dan istri ini menunjukkan sikap hidup yang fokus selama 14 tahun. Menanti anaknya, fokus itu bukan sekedar doa, tapi usaha dengan berbagai macam cara. Dan setelah anak itu lahir, mereka fokus dan berkomitmen untuk membesarkan anaknya sedemikian rupa. Sakit-sakit semua dibelain, apapun. Sampai jungkir balik, sampai banting tulang, sampai megap-megap, sampai Senin Kemis, sampai kepala di kaki, kaki di kepala, sampai pakai sepatu di kaki kanan, sampai pakai sendal di kaki kiri. Jadi barengan itu beda. Fokus, komitmen terhadap 14 tahun anak yang dinantikan ini. Saudara-saudara yang terkasih, dengan ilustrasi ini bisa jadi kita ditolong saat kita membaca Injil Lukas, kata-kata Yesus di ayat 26 dan 27 yang berkata begini. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sama. Kalimat hiperbola ini. Bencilah keluargamu, bencilah dirimu, ikutlah aku, pikulah salib. Yesus cuma mau berkata satu hal. Harus fokus. Punya komitmen yang total. Dengan kata lain Yesus juga bisa berkata, siapa yang mau ikut aku, ia harus jungkir balik, pontang-panting, banting tulang. Harus megap-megap dijalani hidup bersama Kristus. Napas Senin Kemis, kepala di kaki, kaki di kepala. Harus terus menjadi seorang pengikut Kristus, pengikut aku. Sampai pakai sepatu di kaki kanan dan sendal jepit di kaki kiri. Tetaplah ikut aku. Seperti kata Musa dalam Ulangan. Pilihannya cuma 2. Ketika Musa dalam Ulangan 30 ayat 16-18 berkata kepada umat Israel. Ikutilah perintah Tuhan dan jalan Tuhan. Jika tidak maka kamu binasa. Pilihannya cuma 2. Kan itu harus pontang-panting, banting tulang itu. Karena kalau tidak, maka binasa. By the way, apakah ada Bapak Ibu yang mengikut Kristus sampai pakai alas kaki di kanan sepatu dan di sebelah kiri sendal jepit? Berarti komitmennya belum total.
berarti masih kurang fokus mengikut Kristus. Tapi jangan coba-coba setelah pulang dari sini lalu cari sepatu, kemudian cari sendal jepit, pakai di kiri dan kanan, lalu keluar. Kalau ada yang seperti itu, segera dibawa ke psikiater. Karena kondisi pakai sepatu dan sendal itu dalam keadaan yang tidak sadar, mengerahkan seluruh daya sampai nggak tahu lagi diri ini apa yang dipakai, nggak peduli sama dirinya gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi bukan sengaja pakai sepatu kanan, sendal di kiri gitu, bukan. Nah kalau itu Bapak Ibu perlu ke psikiater. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan ini mau mengatakan bahwa kekristenan bukanlah sebuah agama. Bukanlah sekedar sebuah identitas saudara adalah pengikut Kristus. Tetapi kekristenan adalah cara kehidupan saya. Cara hidup, kalau seperti Rasul Paulus katakan, cara hidup di dalam Kristus oleh orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah. Dan pilihan untuk cara hidup di dalam Kristus itu saya pilih, bukan tidak sengaja saya pilih. Saya mau hidup dengan cara hidup seperti Kristus atau di dalam Kristus. Dan itu butuh komitmen yang total. Dan butuh fokus yang tinggi. Oleh sebab itulah saudara, Yesus minta kepada murid-muridnya dan pendengar pada waktu itu dan pendengar kita semua hari ini. Supaya sebelum kita mengikut Kristus, kita harus melakukan perhitungan matang-matang. Seperti orang yang mau membangun menara harus dihitung. Jangan sampai di tengah jalan nanti bangunan itu nggak jadi. Makanya Yesus suruh berhitung kita. Seperti seorang raja yang mau berperang. Jangan sampai nanti kalau tidak dihitung maju perang kalah. Karena kalah pasukan. Kalau pasukannya kurang udahlah pergi. Cari perdamaian, syaratnya apa? Penuhi aja udah dengan perhitungan. Karena tadi tidak ada jalan mundur. Adanya fokus, bangun komitmen atau binasa. Atau kalau kata Yesus di ayat 34, andai kita garam tidak asin lagi, maka kita sebagai pengikut Kristus yang tidak berguna. Tidak berguna, pengikut Kristus yang tidak berguna. Oleh sebab itulah Yesus katakan, berhitunglah sungguh-sungguh saat engkau memutuskan untuk mengikut aku. Karena pada saatnya kamu akan melihat sendiri engkau butuh mengorbankan segala sesuatu. Waktu kamu korbankan, tenaga kamu korbankan, perhatian kamu korbankan, talenta kamu korbankan, harta benda yang kamu miliki nanti akan otomatis begitu saja kamu korbankan. Itulah orang yang fokus dan berkomitmen yang total dalam mengikut Kristus. Dan Rasul Paulus sendiri saudara adalah gambaran yang ideal tentang murid Kristus yang fokus dan berkomitmen. Kalau saudara mendengar Filemon yang dibacakan, Rasul Paulus berbicara dan menyurati Filemon dalam keadaan dipenjara dan sebagai orang hukuman karena Kristus. Salib Rasul Paulus bukan di penjaranya. Salib Rasul Paulus adalah tetap mengabarkan Injil apapun yang terjadi pada dirinya. Dalam setiap kesempatan penjara tidak membuat dirinya berhenti mengabarkan Injil. Bahkan menyapa murid-muridnya dan sahabat-sahabatnya. Fokus dan berkomitmen tinggi. Kalau diumpamakan sekarang tadi seperti tadi mungkin Rasul Paulus itu sudah pakai sepatu di kaki kanan dan sendal jepit di kaki kiri.
Saudara-saudara yang terkasih, ada 3 catatan kecil yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, firman Tuhan hari ini tidak berbicara tentang pilihlah cara hidup di dalam Kristus supaya kamu selamat. Bukan. Keselamatan itu sudah selesai. Saudara-saudara sudah selamat. Itu anugerah, bukan pencapaian kita. Kita saat ini sedang diajak untuk menjalani bagaimana hidup dalam keselamatan itu. Satu syaratnya, kamu harus memilih cara hidup di dalam Kristus. Harus memilih dengan sengaja. Bukan mau gak mau kita harus begitu. Bukan, tapi saya harus memilih. Artinya saya penuh perhitungan. Betul-betul sebelum saya mengikut Kristus. Fokus dan komitmen saya semakin hari harus semakin tinggi. Ini bukan bicara tentang saya selamat atau tidak selamat. Kita sudah orang yang diselamatkan. Tinggal kita pilih cara hidup dalam Kristus ini sebagai cara hidup kita. Orang yang telah menerima selamat itu. Lalu yang kedua, saudara, catatan yang kedua. Ini sekali lagi bukan tentang membenci keluarga. Bapak, ibu, anak-anak, saudara perempuan, saudara laki, serta mengorbankan, melupakan diri kita. Bukan tentang itu. Sekalipun kalimat hiperbola Yesus seperti itu. Kenapa saya bisa yakin, saudara? Beberapa waktu ini, kan ibu saya masih di rumah sakit ya. Saya menunggu satu malaman itu. Tiba-tiba mama saya panggil saya. Sam, bangun saya. Ada apa, Ma? Dokter kok belum datang ya, Sam? Ma, ini jam 1 pagi. Dokternya bubuk. Besok dokternya datang. Kan tadi dokter sudah bilang kan, janji kan mau datang kan? Lalu mama saya bilang, oh iya, tidur lagi saya. Gak lama, Sam, bangun lagi. Kok lama ditunggu-tunggu dokter gak datang? Ma, ini jam 2:30. Dokternya masih bubuk. Besok sudah janji. Pasti datang. Lalu memejamkan mata lagi. Saya tidur lagi. Gak lama panggil lagi. Sam. Saya bangun dari jauh, karena buka masker, tanya dengan mimik saya, ada apa? Mama lapar, Sam. Saya datang. Ma, sakit mama itu gak boleh banyak makan dan minum. Makan terakhir jam 10, ingat gak? Ayo ya, besok pagi. Tidur. Panggil lagi. Sam, apa? Dokter datangnya besok. Ini masih pagi, malam. Mama lapar, Sam. Biskuit. Lalu saya ambil 1 biskuit. 1 ya, Ma. Makan, minum, dan dia tidur. Nah, saya membayangkan kata-kata Yesus, bencilah ibumu. Saya disuruh membenci seorang yang sedang tak berdaya ini. Yang hanya merindukan didatangi dokter dan 1 biskuit. Saya mungkin akan bertanya, benar Tuhan, saya harus membenci orang ini. Ibu saya ini yang tak berdaya ini. Tuhan tidak bermaksud berkata seperti itu. Justru saya disadarkan. Saya sebagai seorang anak yang telah memilih cara hidup dalam Kristus, maka saya harus bisa menjadi seorang anak yang hidup di dalam Kristus untuk orang tua saya. Bapak Ibu sebagai orang tua telah memilih cara hidup di dalam Kristus, maka Bapak Ibu harus
merawat kehidupan keluarga ini di dalam Kristus. Apakah kata-kata saya membodoh-bodohkan anak, marah gak karuan sama anak, itu hidup dalam Kristus? Suami istri juga, suami istri yang telah memilih cara hidup di dalam Kristus. Bagaimana menjalin ikatan hidup bersama sebagai suami istri ini? Sebagai seorang yang memilih hidup di dalam Kristus. Jadi panggilan ini adalah panggilan bagaimana saya di seluruh kehidupan saya menyadari saya seorang yang telah memilih jalan hidup di dalam Kristus. Semakin hari semakin fokus, berkomitmen tinggi di setiap keadaan saya sebagai seorang anak, sebagai orang pendeta, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang saudara. Saya saudara, sahabat, bapak, anak yang telah memilih jalan hidup di dalam Kristus. Oleh sebab itu, saudara, yang ketiga catatannya adalah panggilan ini tidak sama sekali berbicara tentang saudara-saudara semua diminta oleh Tuhan untuk melayani di gereja. Sebagai pianis, sebagai gitaris, sebagai multimedia, bahkan pengurus komisi atau penatua, bahkan pendeta. Bukan itu. Sekalipun bukan itu, saat Bapak Ibu ada dalam panggilan pelayanan di gereja itu, berarti Bapak Ibu sebagai pelayan yang telah mengambil cara hidup di dalam Kristus. Berarti ya melayani dengan sungguh-sungguh. Fokus. Jangan kalau rapat izin terus. Izin kok terus-terus, itu berarti tidak fokus. Latihan paduan suara izin terus misalnya, itu juga tidak fokus. Harus ada yang dikorbankan. Karena Bapak Ibu telah memilih bukan menjadi peserta paduan suara atau penatua atau pendeta, tetapi Bapak Ibu telah memilih jalan hidup di dalam Kristus. Jadi apapun posisi kita harus dimaknai bagaimana di posisi saya ini, saya bisa mewarnai posisi saya sebagai seorang yang telah memilih cara hidup di dalam Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkinkah sikap hidup yang fokus dan penuh komitmen seperti itu ada pada kita? Pertanyaannya gitu, terakhir. Mungkin gak Bapak Ibu? Kalau dari penelitian psikologi yang saya dapatkan itu mungkin. Sekalipun dalam penelitian itu mengatakan bahwa orang pada umumnya itu mencintai apa yang akan ia korbankan. Setiap orang itu cenderung mencintai apa yang akan ia korbankan. Tetapi di konteks ini kita tetap bisa menjadi murid Kristus yang komitmen dan fokus. Contohnya begini, ada basar nih Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu kumpulkan pakaian bekas mau dibagikan ke orang-orang yang tidak punya. Kumpulin pakaian bekas ya, lemari dibuka. Wah ini saja, ini sudah kekecilan. Lalu berpikir, wah tapi saya lagi sedang ikut melangsingkan tubuh nih, lagi program nih. Nanti kalau saya langsing gimana? Ini kan masih bisa dipakai. Wah gak jadi, masukin lemari. Balik lagi, batik ini banyak sekali. Akan saya sumbangkan. Dah dilipat-lipat, lalu berpikir, wah batik ini kenangan dari bapak itu. Batik ini dikasih anggota jemaat. Ini wah kenang-kenangan semua. Gak jadi dimasukin lagi. Itulah keadaan kita. Itu baru satu contoh mau ngasih baju. Belum waktu kita. Buat apa Pak Pendeta? Saya udah nyediain waktu ke gereja. 1 jam itu bagi saya berharga. Saya bisa dapat relasi, saya bisa dapat tender jutaan loh. Puluhan juta loh. Udah latihan paduan suara gak tampil.
Malas saya. Gitu. Waktu saya itu berharga sekali. Kita mencintai apa yang akan kita korbankan. Sulit, tapi bisa. Nasihat dari penelitian psikologi ini adalah milikilah niat yang sedikit. Milikilah niat baik yang sedikit. Sedikit saja. Kalau itu kita tekuni terus menerus niat baik yang sedikit, misalnya udahlah kita sumbangkan batik ini. Yang penting udah nyumbang, gak apa-apa ini. Yang penting udah nyumbang. Kita belajar memberikan apa yang kita sayangi. Waktu kita udahlah, daripada ditanyain Pak Dianto terus nih, latihan udahlah, biarpun saya cuma-cuma nih buang waktu untuk paduan suara, saya datang lah. Nah, ngomong begitu masih lebih baik. Nanti diharapkan ke depan dia bisa menambah niat baiknya untuk diberikan dan semakin berkomit dan semakin fokus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengikut Kristus tidak ada jalan mundur. Adanya jalan maju, semakin fokus, semakin berkomitmen, semakin niatnya baik, semakin besar. Kalau tidak, maka kita akan binasa, kata Musa. Atau kata Yesus, kita menjadi garam yang sudah tidak ada gunanya lagi. Suatu saat saya berharap kita semua menjadi murid Kristus yang berkomitmen dan fokus. Sampai pakai sendal di kaki kiri dan pakai sepatu di kaki kanan. Tuhan memberkati kita. Amin.
Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari saudara kita menaikkan beberapa doa syafaat. Kita berdoa. Tolonglah kami untuk fokus dan berkomitmen yang total hari demi hari. Siapapun kami, dalam posisi apapun kami, dalam pekerjaan apapun yang kami lakukan. Biarlah kami warnai semua kehidupan kami dengan cara hidup di dalam Kristus. Sebagai murid-Mu, tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menapaki jalan pemuritan. Berani berkorban untuk nama Kristus dimuliakan. Bapa kami yang di surga, Roh-Mu yang telah menjadikan kami anak-anak-Mu ini, kami juga berharap bebaskanlah kami dari rasa takut terhadap apapun juga. Dan kuatkan kami anak-anak-Mu ini untuk menyambut terang kasih-Mu. Sebagai seorang murid, ajarlah kami dengan komitmen yang total tadi, mewujudkan karya kasih-Mu di dunia ini. Bapa, kami juga merindukan penggenapan kemuliaan Kristus. Kami berdoa untuk seluruh ciptaan-Mu, yang saat ini duduk di antara frustasi dari apa yang terjadi. Kerusakan lingkungan, relasi yang rusak, penderitaan karena kemiskinan, ketidakpedulian, ujaran-ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Jadikanlah harapan-Mu itu bagi pemulihan ciptaan ini terlihat pada kami semua. Gereja-Mu yang terus berkarya di tengah dunia ini. Jadikan hidup kami kekuatan untuk pembaruan ciptaan. Mampukan kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Ya Bapa yang Maha Penyayang, kami berdoa untuk kebutuhan saudara kami dan kami sendiri, yaitu kebutuhan untuk merasakan karya penyembuhan bagi mereka yang sakit, karya penghiburan bagi mereka yang berduka cita, dan terus hidup harap bagi mereka yang diterpa banyak persoalan hidup. Kami juga berdoa untuk karya gereja-gereja di dunia, kiranya Tuhan memberkati sidang gereja-gereja dunia WCC yang saat ini berlangsung di Jerman. Biarkanlah sidang mereka menghasilkan keputusan-keputusan yang penuh dengan damai sejahtera bagi dunia, terkhususnya bagi isu-isu kemanusiaan yang sangat butuh diperbaharui, diutamakan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami panjatkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas berkat pemeliharaan dan kemurahan Allah melalui persembahan yang akan kita kumpulkan bersama dengan mengingat sabda Tuhan dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami,
Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Marilah dengan hati yang bersyukur kita memberikan persembahan kita. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa yang penuh rahmat, kami mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kami juga bersyukur atas firman yang sudah kami terima pada pagi hari ini, Bapa. Kiranya bisa menjadi rema dalam hidup kami. Saat ini kami membawa sebagian dari berkat pemberian-Mu. Kuduskanlah dan terimalah ya Bapa. Kiranya persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan boleh dipakai untuk perluasan kerajaan-Mu saja, dan hanya nama-Mu yang semakin dipermuliakan. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap ibadah yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Setia dan benar dalam segala perkara. Lukas pasal 16 ayat 10. Lahir di Blora, tanggal 10 Oktober tahun 1962. Lulus sarjana teologi STH dari STTH Duta Wacana, tanggal 15 Juni tahun 1986. Ditahbiskan sebagai pendeta di GKI Stadion Semarang, 26 Agustus 1991. Penetapan sebagai pendeta di GKI Gondomono Semarang, 1 Desember 1992. Peneguhan menjadi pendeta di GKI Taman Cibunut Bandung, 15 Juli 2004. 36 tahun pelayanan sejak tanggal 1 Agustus tahun 1986. Ingat dan catat tanggal 10 Oktober tahun 2022 pukul 18.30 WIB. Setia dan benar